Hai, ketemu lagi dengan Dr. Madi Hipnotis, channel yang membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini topiknya tentang hipnotis. Apa itu hipnotis? Bagaimana hipnotis itu bekerja? Mungkin satu video ini tidak cukup untuk membahas tentang hipnosis. Tapi dokter akan membahas menjadi beberapa bagian video. Video pertama ini membahas secara sekilas saja agar kita mengerti apa itu hipnosis. Dari definisinya sebenarnya hipnosis itu diterimanya ide tanpa adanya perlawanan. Jadi ide dari penghipnotis kepada klien. Ide itu bisa berupa pemikiran, bisa berupa saran, dan bisa berupa pendapat tanpa adanya perlawanan. Mungkin beberapa contoh seperti ini. Ketika seorang laki-laki mengatakan perasaan cintanya kepada seorang wanita, kemudian wanita itu mengiyakan dan menerima cintanya, sebenarnya itu adalah proses hipnosis. Tanpa kita tahu bahwa itu sebenarnya hipnosis. Tetapi bagaimana ketika seorang pria mengatakan cinta kepada seorang wanita justru ditolak? Berarti proses hipnosisnya tidak terjadi. Karena apa? Ketika seorang pria itu diterima, berarti apa yang diutarakan oleh si pria itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh si wanita. Ketika ditolak berarti apa yang diinginkan wanita itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada pria tersebut. Nah, sama seperti seorang sutradara. Seorang sutradara membuat film yang sedih banget atau film yang seram ya, yang mengerikan dengan tujuan supaya penontonnya ketakutan. Ketika kita nonton film itu, kita juga ketakutan, berarti sutradaranya sudah berhasil menghipnotis penonton. Nah, itu adalah proses hipnotis yang kita sering tidak sadari bahwa itu adalah proses hipnosis. Nah, tahapan-tahapan hipnosis itu ada 5 ya. Tetapi awalnya kalau kita mau belajar hipnosis, mungkin kita harus memang benar-benar mengerti tahapan-tahapan ini. Tapi ketika kita sudah mahir di bidang hipnosis, maka langkah-langkah ini menjadi samar. Bahkan kita tidak tahu langkah-langkah ini sudah dilalui sehingga orang itu ketika melihat hipnosis itu terkagum-kagum karena kenapa begitu cepat. Padahal semua proses hipnosis ini tetap harus dilalui walaupun tersamar. Pertama ada yang disebut dengan tahapan pre-induksi atau kita anggap persiapan untuk hipnosis. Nah, sebenarnya tahapan ini adalah tahapan paling penting karena di tahapan ini kita menurunkan gelombang pikiran seseorang dari gelombang beta menjadi gelombang alfa bahkan theta. Artinya frekuensinya menjadi lebih rendah sehingga pada saat dia sudah rendah berarti dia sudah siap untuk menerima hipnosis. Bahasa sehari-harinya adalah kita mengakrabkan diri antara penghipnotis dengan klien. Jadi dibuat akrab, dibuat kayak bestie ya. Nah, bagaimana caranya kita menurunkan gelombang pikiran atau kita mengakrabkan? Itu banyak metode yang dilakukan. Jadi di sini metodenya tidak baku ya. Jadi teman-teman mampu mengembangkan tahapannya sendiri ya. Metodenya bagaimana? Lakukan sendiri. Tapi pada dasarnya banyak penghipnotis yang melakukan caranya dengan misalnya tatap wajah, kita senyum ya. Yang senyuman itu bisa membuat Billy percaya daripada klien kita. Itu pun sudah bagian dari proses preinduksi. Kemudian teknik yang kita kenal dengan matching dan mirroring. Jadi seperti cermin ya. Ketika lawan bicara kita melakukan sesuatu misalnya
memegang pipi kanannya, kita juga memegang pipi kanannya. Nah, itu disebut dengan matching mirroring. Nah, biasanya kalau kita komunikasi dengan teknik matching mirroring, itu kita lakukan selama 15 menit sampai 30 menit, kita juga mampu melakukan hipnosis pada klien kita. Ada juga teknik yang disebut dengan passing leading. Jadi, kita menanyakan sesuatu tentang diri klien kita, pribadi klien kita, kemudian klien kita bisa menjawab dengan tegas dan kita melakukan leading, yaitu memerintahkan sesuatu yang kita yakin dia akan ikuti. Misalnya kita meminta klien kita untuk minum teh yang disajikan atau minum kopi yang disajikan. Nah, teknik passing leading ini pun mampu membuat seseorang dihipnosis kalau passing leadingnya berhasil. Jadi intinya nanti teman-teman harus tahu ketika ini orang ini yang kita ajak passing leading ini benar-benar sudah gelombang pikirannya udah turun atau tidak. Jadi harus tahu tanda-tandanya. Kemudian tes sugesti. Jadi teman-teman yang misalnya nonton video-video orang yang menghipnotis, disuruh jari lengket, kemudian mata seperti telem, nah itu namanya tes sugesti. Tes sugesti ini adalah bagian dari preinduksi atau persiapan. Nah, kalau kita berhasil melakukan tes sugesti ini, sebenarnya kita telah menurunkan gelombang pikiran seseorang. Ya. Jadi itu sebenarnya tes sugesti itu untuk menguji seseorang apakah dia siap untuk dilakukan hipnosis. Kemudian banyak juga penghipnotis yang melakukan kelebihannya, misalnya berupa pertunjukan. Ya, ada yang melakukan sulap di awal, itu tujuannya satu, membuat seseorang yang penontonnya, kliennya itu menjadi terkagum-kagum. Ketika dia terkagum-kagum, sebenarnya dia menurunkan gelombang pikirannya sendiri. Yang kedua, mungkin ulama, ya, pendeta, itu juga ketika memberikan penyuluhan, itu sebenarnya dia juga menurunkan gelombang pikirannya klien. Nah, atau umat lah ya. Nah, dokter bagaimana dong? Nah, kalau dokter mampu menjelaskan gambaran penyakit yang diderita oleh si pasien dan pasiennya menangkap dengan serius, sebenarnya dokter itu juga sudah mampu melakukan persiapan hipnosis kepada pasiennya. Itu langkah pertama ya yang kita kenal dengan sebutan preinduksi. Nanti langkah kedua itu adalah induksi. Induksi itu adalah teknik di mana kita melakukan memindahkan gelombang pikirannya dari beta ke alfa dan theta. Jadi di induksi ini kita kenal ada yang dikenal dengan mata tertutup, ya, ada juga dengan mata terbuka atau disebut walking hypnosis. Nanti terserah teman-teman mau melakukan cara yang mana, ya. Intinya bisa dilakukan dengan mata tertutup ataupun terbuka. Yang ketiga adalah membuat gelombang itu lebih dalam atau kesadaran bawah sadarnya jauh lebih dalam. Namanya depending, ya. Di sini kita sengaja membuat kedalaman, sebenarnya membuat pasien itu menjadi bawah sadarnya lebih dalam. Kalau lebih dalam dengan tujuan apa? Supaya sugesti yang kita tanamkan itu lebih bagus, lebih tertanam lebih lama. Itu kan tujuan daripada proses yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi kalau hipnoterapi maka memang harus dilakukan depending atau membuat kesadaran bawah sadarnya menjadi lebih dalam. Nah, keempat itu adalah sugesti. Nah, sugesti ini penting ya, jangan dianggap remeh. Karena ketika kita salah mensugesti seseorang, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Walaupun orang itu terhipnosis. Nah, sugesti itu contohnya begini. Ketika kita memiliki anak, kemudian anak kita suka main game dan kita mau memberhentikan dia main game dengan mengatakan, mulai sekarang ya, misalnya anaknya namanya Adi. Mulai sekarang Adi
jangan main game ya, karena main game itu buruk gitu ya. Maka perkataan ini tertanam di pikiran bawah sadar, tetapi itu bertentangan dengan pemikirannya selama ini, karena dia menganggap main game itu adalah sesuatu yang menyenangkan, main game itu bagus ya. Jadi dengan mengatakan bahwa main game itu buruk, itu tidak akan bertahan lama, karena apa? Bertentangan dengan pikiran bawah sadarnya selama ini. Atau sebaiknya seperti ini, mulai sekarang Adi berhenti main game ya, karena Adi harus rajin belajar. Waktunya lebih banyak belajar, karena dengan belajar Adi akan mencapai cita-citanya Adi. Adi kan mau jadi dokter. Nah, kalau Adi rajin belajar, maka Adi akan menjadi dokter yang hebat, dokter yang mampu menyembuhkan. Nah, dua sugesti dengan tujuan yang sama, yaitu berhenti main game, tetapi sugesti kedua jauh lebih akurat dibandingkan sugesti pertama. Jadi di proses sugestinya juga penting ya, kecuali kita hanya untuk tujuan hiburan, maka sugestinya itu bisa tidak terlalu bagus pun tak apa-apa, karena sugestinya hanya bertahan beberapa saat saja. Yang kelima adalah terminasi. Kita akhiri proses daripada hipnosis. Untuk apa diakhiri? Karena seperti kita menanam sesuatu ya. Misalnya kita menanam pohon. Kita sudah buat lubang. Kita tanam pohonnya. Tanam pohon ini dalam bentuk sugesti. Semakin dalam, semakin kokoh itu pohon. Ya. Kemudian pas kita mau akhiri apa? Kita akhiri dengan menutup lubang tersebut, menyiram lagi tanaman tersebut, supaya apa? Supaya sugesti yang kita tanamkan itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus. Dalam hal ini, sugesti yang kita tanamkan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah 5 tahap proses di dalam hipnosis. Jadi kita di awal-awal mau belajar hipnotis, benar-benar kita harus lakukan itu, karena itu memang kan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oke teman-teman, dokter kasih kesimpulan dulu ya. Tahapan hipnosis itu seperti pre-induksi, kemudian induksi, kemudian depending, sugesti, dan terminasi. Oke rekan-rekan, demikian ini video pertama untuk pembelajaran hipnosis. Nanti akan dokter kilas lagi di video-video berikutnya tentang lebih banyak tekniknya. Seperti misalnya shock induction, bagaimana kita memberikan sugesti yang bagus supaya proses hipnotisnya benar-benar berhasil. Oke, tetap semangat.